Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @mememayang. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Nyawa Sedulur. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang ketiga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Belum aku menyelesaikan kalimat, bule mengelus rambut, menyisir dengan jari jemari kirinya, kemudian mendekatkan wajahnya ke arahku. Kembali, ekspresi mengerikan itu. Mata melotot dengan seringai lebar, komat kami dengan cepat mengucapkan bahasa Jawa yang aku tidak mengerti itu apa. Aku teriak, menangis ketakutan, melihat ekspresi bule, juga melihat jarum yang dibawa bule di tangan kanannya itu kini ditancapkan ke dada bule sendiri. Seketika itu Titik dan nenek menghampiriku yang posisi masih dijambak oleh bule. Nenek berusaha menenangkan bule dengan membaca ayat suci dan menahan tangan kanan bule menancapkan jarum itu lebih dalam. Titik yang berusaha melepaskan cengkraman bule dariku. "Sar, wes nduk, sadar nduk," ucap nenek diselingi doa dan tangisan yang kian pecah. Setelah beberapa menit, bule Sari akhirnya sadar. Kemudian menangis melihat keadaan yang sebenarnya tidak ingin dia lakukan. "Mbok, Sari kenapa toh mbok?" Dengan tangis yang terasa menyayat hati. "Gak apa-apa nduk, udah gak apa-apa, istighfar nduk," ucap nenek sembari merangkul bule. Tangan nenek menekan dada bule untuk menghentikan darah yang terus menetes akibat tancapan jarum itu. "Mbok, Sari udah gak kuat mbok, relain Sari saja mbok, Sari gak mau membahayakan Titik mbok." "Enggak nduk, gak mungkin mbok ngerelain kamu harus kuat ya nduk," tenang nenek. Seketika aku dan Titik yang berumur 8 tahun saat itu sedikit banyak mengerti arah pembicaraan itu. Aku dan Titik yang tadinya menangis ketakutan, kini Titik berlari ke dekapan bule, menangis dan terisak. "Ibu jangan tinggalin Titik," dengan tangis yang sangat-sangat menyayat hati. "Ibu, Titik gak apa-apa gak punya temen, asalkan Titik masih punya ibu. Ibu gak apa-apa kayak gini, Titik janji, Titik gak akan nakal lari-lari takut lagi, asalkan Titik masih bisa lihat ibu." Sungguh, aku tidak mau melihat keadaan seperti ini. Melihat Titik dan bule seperti itu, aku semakin mengurungkan niat untuk mengadu ke bapak dan meminta tolong Pak Le untuk menelpon bapak menjemputku. Aku tidak bisa meninggalkan Titik bermain sendirian. Setelah kejadian itu, nenek membawa bule ke dalam kamar untuk membantu menenangkan bule dan mengobati lukanya. Aku pun mengajak Titik bermain. Tujuanku untuk menghiburnya agar tidak sedih berlarut-larut. Karena saat itu kita masih sama-sama anak kecil berusia 8 tahun yang tidak bisa memberikan kata-kata mutiara yang dapat menenangkan satu sama lain selain kalimat "ayo kita main." Aku pun bergegas membantu Titik yang saat itu belum selesai membereskan mainannya untuk dibawa ke halaman depan. Dengan berat hati aku melangkahkan kaki ke halaman belakang. Kali ini aku melewati jalan kecil sebelah kanan rumah, dan lagi aku menemukan bunga layat tercecer di sana. Namun aku mengabaikan dan buru-buru untuk mengambil mainan di belakang. Sesampainya di halaman belakang, aku dan Titik berkemas. Namun tiba-tiba Titik menemukan sesuatu di balik sumur tua nenek itu. Kali ini kepala ayam berwarna hitam, masih dengan darah segar, seakan-akan baru dipotong beberapa jam lalu. Titik mengambilnya dan menyerahkan padaku. "Kamu ingat gak Tik, setahun lalu kita nemuin kayak telinga gitu di bawah pohon beringin itu," kataku. "Iya kok ingat. Terus sekarang ini kepala ayam ya?"
Kami sudah seperti detektif Conan memang. Seperti dua anak kecil yang diberikan kasus untuk ditemukan jawabannya. Aku pernah dengar pas mamaku telepon sama ayahmu. Katanya warga di sini banyak yang kehilangan hewan peliharaan. Kamu tahu? Tanyaku. Aku malah nggak tahu. Tapi emang beberapa bulan ini kalau malam Selasa sama malam Jumat warga tuh kayak bawa obor gitu keliling. Tadi malam kan juga, katanya. Ini hari Jumat, Dik. Berarti harusnya tadi malam ada kejadian dong. Kamu tahu emangnya tadi malam? Tanyaku. Pas kamu udah balik dari kamar mandi, aku itu denger kamu kayak orang nangis. Ya udah aku biarin aja. Terus pas itu aku lihat kamu udah berhenti nangisnya. Terus aku denger suara warga itu keliling gitu. Terus aku coba intip ke depan. Emang bener sih ada Pak Kamidi juga lagi keliling bawa obor. Aku semakin yakin bule ada di balik ini semua karena waktunya sangat bertepatan. Tapi aku kembali ingat pesan bapak untuk diam saja dan jangan beritahu siapapun. Namun aku justru semakin penasaran. Malam Selasa dan malam Jumat. Malam Jumat aku sudah melihat sendiri bule keluar. 3 hari lagi malam Selasa. Aku harus punya bukti. Sok-sokan memang aku ini. Tapi bagaimana lagi? Sudah sifat alamiah aku seperti ini memang. Hari-hari selanjutnya masih seperti biasa. Tidak ada yang aneh dari bule. Hanya posisi bule setiap menjelang maghrib yang selalu memakai ruku berdiri sedekap, menyeringai sembari komat kamit. Itu saja yang terulang. Aku pun semakin terbiasa dengan itu dan kuanggap bukan hal baru lagi. Atau di malam harinya, rumah nenek selalu berisik. Selalu ada suara derap kaki, suara burung gagak yang selalu mengitari rumah nenek. Kalau kata orang Jawa, burung gagak itu menghantarkan pertanda tidak baik jika dia bertengger di salah satu atap rumah. Pasti akan ada yang meninggal. Semacam urban legend, tapi kami mempercayainya. Anehnya, burung gagak itu hanya mengelilingi rumah, selalu setiap malam. Singkat cerita, tibalah hari di mana hari itu hari Senin, tepat di mana malamnya adalah malam Selasa. Apabila benar kata warga jika mereka kehilangan hewan peliharaannya, harusnya hari ini ada kejadian lagi nanti malam. Pagi itu kita awali dengan bermain di kebun tela milik Pak Kamidi. Kebun itu hanya separuh bagian yang ditanami ketela. Selebihnya dibiarkan tidak terawat, ditumbuhi ilalang yang tingginya jauh di atasku. Kami bermain di samping ilalang itu, sampai pada pembicaraanku pada Titik. Galuh, kamu gak lihat Yaya? Oh iya ya, kemana ya dia? Udah berapa hari gak main sama kita? Kita ke rumah Yaya aja yuk, kita cari dia sekalian aku meminta maaf, kata Titik. Tanpa banyak pikir panjang, aku berjalan dengan Titik menuju rumah Yaya yang terlihat tidak terawat namun megah. Assalamualaikum Yaya. Suara kami berdua bersautan, namun tidak ada jawaban. Yaya, kamu di mana? Aku Galuh, ayo main, kataku. Kudapati Yaya berjalan dari samping rumah menemuiku. Saat itu matahari terik. Sinarnya pun mampu membuat kulitku merah jika lama-lama berada di bawahnya. Namun, Yaya lebih memilih menjauhi sinar itu. Dia lebih memilih berdiri di samping ribunya pepohonan yang menutupi rumah itu. Halo, kamu kemana aja? Sapaku ramah. Aku di rumah, kata Yaya. Yaya, aku minta maaf kemarin ninggalin kamu sendirian sama Galuh, kata Titik. Iya gak apa-apa kok, udah biasa, kata Yaya. Udah biasa katanya. Berarti udah biasa yang pas lihat dia lari gitu. Atau udah biasa karena emang gak ada yang mau temenan sama dia. Saat itu aku belum terlalu memikirkannya. Titik dan Yaya pun salaman, menandakan mereka sudah baikan. Ayo main ke rumah nenekku, Titik punya banyak mainan, kataku. Aku gak boleh kemana-mana, harus di sini, kata Yaya. Kan deket rumah kita, itu di depan itu loh rumahku, kata Titik. Boleh di sini saja, kata Yaya memelas.
Ya udah deh nggak apa-apa, tapi jangan di sini juga, takut ada ular. Agak ke depan yuk biar ada terang-terangnya, ajakku. Aku nggak boleh, tolak Yaya. Di depan juga nggak boleh, kata Titi. Iya, nggak boleh, boleh di sini saja, tanyanya kembali. Kita pun memutuskan untuk bermain masak-masakan di samping rumah Yaya, ditutupi rimbunya pepohonan dan semak belukar yang tidak terawat. Kamu ini sendirian di rumah? Tanyaku dengan tetap bermain. Iya, jawabnya. Mama papamu kemana? Tanya Titi. Sontak membuat Yaya tertegun, kaget atas pertanyaan Titi. Kamu tahu mama papaku? Ya tahu, pas kita ketemu di sungai kemarin. Aku lihat mama papamu liatin kita, tapi kayaknya gak suka deh sama aku. Gak boleh Titi, kataku memutus. Jangan dimasukin hati ya Yaya. Mungkin perasaan Titi aja itu. Mama papamu gak mungkin kan benci kita, sambungku. Iya, jawabnya singkat. Tidak terasa kami bermain begitu lama, sampai jam menunjukkan pukul 2 siang. Karena sudah jenuh, kami pamit pulang ke Yaya. Yaya, aku pulang dulu ya, besok kita main lagi, oke? Ajakku. Iya, makasih ya, jawabnya. Aku membereskan mainanku, memasukkannya ke dalam karung putih dengan titik. Tapi lain kali kalau kamu lihat papa mamaku lagi, lebih baik kalian pergi aja ya. Kenapa? Tanyaku. Mama papa gak suka aku mainan sama anak-anak lain, jawab Yaya. Iya deh, jawabku. Bergegas kami pulang dan membersihkan diri, makan dan kemudian menonton TV. Sore itu berlalu begitu cepat, tidak terasa malam pun kini datang. Malam itu aku tidur di kamar Titi. Kebetulan Pak Le saat itu tidak pulang karena kerja mengikuti proyek. Pak Le diharuskan lembur. Tinggallah kami berempat, masih tidur di kamar masing-masing. Saat itu aku bertekad, aku harus mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Jam menunjukkan pukul 12 malam dan aku masih terjaga. Terdengar seseorang membuka pintu kamar. Kret. Kemudian disusul langkah kaki, tapi anehnya langkah ini tidak pelan. Karena lantai rumah nenek saat itu masih terbuat dari semen yang dihaluskan permukaannya. Suara langkah jika malam pun bisa terdengar. Langkah itu terdengar tergesa, tidak, bahkan lari seperti orang kegirangan. Aku pastikan itu bule, siapa lagi kalau bukan dia, pikirku saat itu. Cepat-cepat aku mengambil senter yang sudah aku ambil dari kamar nenek diam-diam sore itu. Aku kembali membuka kamar Titi, mengendap-endap pelan sebisa mungkin, tidak mengeluarkan suara apapun. Aku kemudian mengikuti jejak bule. Kulihat pintu penghubung ruang keluarga dan dapur terbuka. Jackpot, itu benar bule bukan orang lain. Senter saat itu masih belum dinyalakan, karena posisi masih di dalam rumah, masih ditemani lampu remang-remang. Aku melanjutkan langkahku ke dapur. Tapi aneh, pintu dapur yang itu tertutup seakan-akan tidak ada yang pernah membuka. Karena aku penasaran namun tetap masih takut, kuputuskan untuk tidak membuka pintu itu, tapi mengintip dari balik lubang dinding anyaman itu. Sedikit trauma, tapi kupaksakan. Senter kuhidupkan, tapi yang kudapatkan bukan bule, justru sebuah keris dengan sinar berwarna biru melayang mengitari sumur tua nenek. Benar, tidak ada yang membawa keris itu. Keris itu terbang dengan sendirinya, kemudian menghilang. Karena aku kaget, aku memundurkan tubuhku. Namun tidak terlalu takut. Entah aku justru takut dengan setan berwujud manusia daripada benda-benda kuno seperti itu. Namun tidak aku pungkiri, rasa gugup itu ada. Bahkan jika kalian di sana bersamaku saat itu, aku bersumpah, detak jantungku mungkin bisa kalian dengar. Setelah aku kehilangan jejak bule, aku memutuskan saja untuk kembali. Namun belum sampai 3 langkah, aku berhenti. Aku mendengar suara dari sisi sebelah kananku. Di depan kamar mandi, di belakang tumpukan stok kayu bakar yang menggunung itu, aku mendengar suara ayam yang sekarat. Hatiku tambah berdegup dengan kencang. Dengan langkah yang lemas, aku tetap mau menghampiri asal suara itu
Aku pun mencoba untuk berinteraksi dengannya, meskipun aku belum tahu sosok apa di belakang tumpukan kayu itu. "Bule," suaraku bergetar. "Bule di sana," kataku lagi, tapi masih tanpa jawaban. Aku mengingatnya pun masih merinding sampai sekarang. Aku mendapati bule. Dia membelakangiku, duduk berjongkok, seolah-olah lagi melakukan sesuatu. Pelan-pelan aku mendekati bule dan mengarahkan senter ke arahnya. Innalillahi. Yang aku lihat, tangan bule memegang ayam hitam. Ayam itu sudah mati, tersisa bulunya. Namun tangan bule penuh dengan darah ayam itu. Saat senter mengarah ke bule, bule menoleh ke arahku dengan seringai itu, mengerikan. Mata melototnya diikuti dengan mulutnya yang penuh dengan darah dan usus ayam yang masih menggelantung di mulut bule. Belum sepenuhnya ia makan. Aku pun menjerit, menangis. Namun bule melempar ayam itu, menghampiriku dan mengelus kembali rambutku dengan tangan penuh darah ayam itu. "Putuku, ayo melu aku, Nduk," ucap bule, yang artinya cucuku, ayo ikut aku. Sembari wajah bule yang kian mendekat ke arahku dengan mengendus-ngendus kepalaku. "Polo seger," artinya otak seger. Entah apa maksudnya, yang jelas aku bersumpah itu pengalaman paling mengerikan sepanjang hidupku. Setelah mendengar teriakanku yang semakin keras, nenek bangun bersama Titik menghampiriku. Saat nenek mendekati bule, bule kembali sadar akan dirinya sendiri. Melepas eramanya pada rambutku, menangis histeris. Mbok, aku kenapa?" Tangis bule seperti orang trauma dengan mual-mual karena menyadari barusan ia memakan hewan. "Wes, Nduk, wes." Nenek pun sampai tidak bisa berkata-kata. Cepat-cepat nenek membersihkan badan bule, berusaha menghilangkan jejak agar bule tidak dihakimi warga. Aku dan Titik pun berpelukan menangis ketakutan. "Mbok, relain Sari, Mbok." "Di mana Mbok keris itu? Mbok bunuh Sari sekarang, Mbok." Masih dengan suara tangis bule. "Enggak, Nduk, enggak." Nenek pun tidak kalah histeris. Setelah menenangkan bule, membersihkan badan bule dan menghilangkan jejak, nenek membawa bule ke kamarnya, menenangkan bule dan menemaninya. Aku dan Titik saat itu menenangkan satu sama lain di kamar Titik, berusaha untuk tidur sembari menunggu Pak Lek pulang keesokan harinya. Keesokan harinya aku bangun dan melihat jam menunjukkan pukul 10 pagi. Mungkin terlalu lelah, kejadian semalam terlalu banyak menguras energi sehingga menyebabkan aku dan Titik bangun siang hari itu. Karena penasaran bagaimana keadaan bule, aku langsung mencari nenek saat itu. Aku masih waras, tentu tidak berani langsung menuju kamar bule sendirian setelah kejadian tadi malam. Kudapati nenek di dapur sedang memasak sesuatu untuk bule, jenang sengkolo. Jenang dua warna yang terbuat dari beras, yang satu berwarna putih dan satunya berwarna merah. Jenang sengkolo menurut tradisi Jawa dipercaya untuk membuang kesialan. Namun tentu saat itu aku tidak tahu itu apa. "Mbak, lagi buat apa?" "Buat jenang, Duk. Sebagian biar dimakan bule, sebagian lagi nanti dihanyutkan ke sungai." "Loh, sebagiannya buat aku aja, aku mau itu." "Nggak boleh, Nduk. Ini khusus buat bule. Kamu besok aja Mbak belikan." Dengan bibir mencapi kesal, aku kembali bertanya pada nenek. "Mbah, bule gimana?" "Gak apa-apa, Nduk. Tapi bule dari semalam diam terus. Mungkin lagi sedih." Aku si anak zodiak Pisces ini yang identik dengan perasaan sensitif, membayangkan di posisi bule pasti dia sedih, harus bertindak di luar jiwanya sendiri. Rasa takutku kian memudar kembali menjadi rasa iba. "Mbah mau ke bule." "Aku ikut." "Kamu gak takut?" "Enggak." Bohong. Lisanku berkata tidak, pikiranku berkata takut, tapi hati kecilku merasa iba. "Ya sudah, ayo sama Mbak aja, jangan sendiri." Cepat-cepat aku mengekori nenek sembunyi di belakang jarik yang nenek pakai. Saat nenek membuka pintu kamar bule, aku melihat bule duduk meringkuk di pojok kasurnya. Kondisinya semakin hari semakin mengkhawatirkan saja. "Duk, ini dimakan.
sedikit aja nggak apa-apa. Enggak mbok, tolak bule. Aku tahu apa yang akan diucapkan nenek, tapi nenek memilih untuk diam daripada menyinggung perasaan bule. Jawaban mengapa bule tidak pernah makan dan selalu merasa kenyang dalam 1 tahun belakangan ini, karena bule memakan hewan-hewan peliharaan tetangga, memakannya hidup-hidup. Dan menurut laporan warga, dalam 1 hari terkadang bisa lebih dari 2 ayam yang hilang, atau terkadang kelinci atau bahkan kucing. Dan bule memakan semua itu hanya dalam waktu beberapa jam, tanpa meninggalkan jejak, tanpa bersisa. Bisa bayangkan betapa mualnya aku waktu melihat kejadian malam itu. Kami lebih memilih diam dan tidak berani mengungkitnya di depan bule. Tawaran jenang sengkolo itu selalu bule tolak, entah apa alasannya. Kemudian beberapa menit kemudian, suara motor Pak Le terdengar. Alhamdulillah Pak Le datang. Karena saat itu yang memiliki HP hanya Pak Le, sehingga Pak Le pun tidak tahu menahu ada kejadian ini. Karena kami tidak bisa mengabarinya saat itu. Pak Le masuk dan kemudian kaget melihat nenek membawa jenang sengkolo duduk di kasur bule. "Mbok, ada apa?" Dengan sorot mata Pak Le yang melihat jenang sengkolo itu. "Ayo keluar dulu," kata nenek. Aku pun mengikuti nenek. Saat aku berbalik, aku melihat bule berubah ekspresi kembali. Tersenyum meringis ke arahku dengan kepala dimiringkan ke kanan seperti hampir patah. Aku langsung lari keluar. Di luar aku menceritakan semua yang aku alami pada Pak Le. Begitupun Titi saat itu ternyata sudah bangun. Pak Le terkejut dengan pengakuanku. Baru kali ini aku melihat Pak Le begitu takut, diiringi dengan derai air mata yang membasahi pipinya. "Terus aku harus gimana, Mbok?" Masih dengan suara gemetar. "Coba kamu ke rumah Pak Amsar, minta untuk datang ke sini." "Iya, Mbok, aku kesana sekarang." Seketika itu Pak Le bergegas mengendarai motornya untuk menjemput Pak Amsar. Sembari menunggu Pak Le menjemput Pak Amsar, nenek kembali masuk ke dalam kamar bule. Kali ini aku tidak ikut masuk, karena ya sudah cukup takut. Aku lebih memilih menunggu di ruang tamu bersama Titi. "Kamu gak apa-apa, mau ikut aku aja tinggal di Madiun sementara," kataku. "Iya gak apa-apa, aku gak mau pisah sama ibu," kata Titi menangis. "Bule, udah lama kayak gini," kataku sembari menghapus air mata Titi. "Enggak, pas aku kecil, ibu gak pernah gini. Cuma biasanya sering ngomong sendiri atau ketawa sendiri, tapi gak pernah sampai kayak gini." Kalimatnya terputus. "Sejak kapan jadi kayak gini?" "Ibu dulu sayang banget sama aku. Apapun yang aku mau selalu diturutin. Ibu selalu ngajak ngomong aku, selalu ngajak aku main. Tapi pas itu, malam tanggal 12 Januari, aku ulang tahun ke-7. Malam itu aku tidur di kamarku sendiri karena ibu sama ayah udah janji besok di hari ulang tahunku mau ngajak aku ke pasar malam. Aku tidur lebih awal, tapi aku kebangun jam 12 malam. Soalnya aku ngerasa perutku perih. Ternyata ada ibu bawa pisau ditempelin ke perutku." Sembari Titi menunjukkan bekas goresan luka yang sudah menghitam. Kurasa ada kali 8 cm panjangnya. Aku langsung menangis. Langsung teriak manggil ayah. Terus ayah datang nyadarin ibu. Ibu akhirnya nangis sampai gak pernah lagi ngajak ngomong aku. Bahkan ngajak main gak pernah. Aku gak tahu kenapa. Aku gak tahu punya salah apa sama ibu. Tapi aku sayang ibu, gak mau pisah sama ibu. Tangisnya semakin membuat suaranya terbata-bata. "Ya udah gak apa-apa, Titi hebat kok," kataku saat itu. Tidak terasa 15 menit sudah kami menunggu kedatangan Pak Amsar. Suara motor Pak Le pun kian mendekat. Pak Amsar dengan Pak Le cepat-cepat melangkah ke kamar bule. Kami pun mengekori mereka. Saat membuka kamar bule, Pak Amsar langsung melihat aksara Jawa yang bule tulis itu dengan mata kaget. "Ini apa?" tanya Pak Amsar. "Saya nggak tahu, Pak. Sari yang nulis dan melarang saya untuk melepasnya," kata Pak Le. Kemudian Pak Amsar mendekati bule. Ekspresi bule saat itu kembali normal, tidak seperti tadi yang meringis melihatku. Pak Amsar kemudian membacakan sesuatu entah apa. Pak Amsar ini seorang kiai. Mungkin dia membacakan ayat-ayat suci. Wallahu alam.
Ekspresi bule masih sama. Dan saat dirasa aman, Pak Amsar mengambil jenang sengkolo itu. Ia mendulangkan sesendok kepada bule. Tapi bule menolak. Bule justru meminta piring yang berisi jenang itu dari tangan Pak Amsar. Kami sedikit lega. Ternyata bule mau makan sendiri, tapi salah dugaan kami. Jenang itu bule makan tanpa menggunakan sendok. Ia makan menggunakan mulut seperti maaf anjing. Tidak bule makan, tapi bule kumpulkan di mulutnya sebelum ia memuntahkan jenang itu. Aku merasa wajah bule berbeda lagi seperti kakek-kakek. Kemudian menyeringai mengejek. Saat itu aku dan Titik dijauhkan oleh Pak Lek keluar kamar, menyisakan Pak Amsar dan bule. Pintu itu tidak ditutup, jadi kami masih bisa melihat apa yang terjadi. Pak Amsar memercik-mercikkan air putih ke wajah bule. Dan bule berteriak-teriak dengan suara seorang kakek-kakek. "Ana urusan apa kowe bocah?" Gertak bule mengerang-erang, wajahnya marah. Artinya ada urusan apa kamu bocah? Siapapun Anda, sudah cukup mengganggu keluarga ini, jawab Pak Amsar sambil terus memercikan air. Kamu tidak ada urusan. Anak ini akan terus menjadi inang selama belum diberikan tumbal sesuai dengan perjanjian, jawab bule. Apapun bentuk perjanjian itu, tidak ada hubungannya dengan Sari, jawab Pak Amsar. Kamu tidak bisa mengusirku kecuali nyawa orang ini ikut bersamaku, jawab bule. Seketika kami semua menangis mendengarnya, dan Pak Amsar kembali merapalkan doa-doa untuk bule. Dan setelahnya bule tidak sadarkan diri. Sembari menunggu Pak Amsar dan Pak Lek yang kembali mengurusi bule di dalam kamarnya, aku, Titik dan Nenek kembali untuk mengurusi sisa jenang sengkolo yang akan dihanyutkan ke dalam sungai. Dalam perjalanan menuju sungai, aku bertanya pada Nenek, "Mbah, bule udah lama kayak gitu?" "Iya, Nduk. Ada kisah di balik semua yang terjadi sama bulekmu." "Kisah apa, Mbah?" "Belum waktunya kamu tahu. Bule sudah 25 tahun lebih seperti ini. Kamu tanya mamamu saja, dia tahu." Ini banyak banget yang bilang halu. Banyak juga yang bilang kayak film. Ya gimana ya? Nggak mungkin halu. Sampai aku berani minta buat kirim doa buat bule. Berani buat nulis kalau bule udah nggak ada, cuma buat narik membaca. Jahat banget dong aku. Aku pun nulis ini juga bingung, nulis atau enggak, karena ini juga masuk tragedi kelam keluarga besarku. Nulis ini pun juga butuh riset lama, harus cari tahu dulu kebenarannya kayak apa, karena posisi sekarang Mbah juga udah nggak ada. Sumber informasiku cuma dari Mama sama Bude yang jadi saksi hidup kisahnya bule. Jadi bagi kalian yang menuntut cerita untuk dibuat seram, aku nggak bisa. Aku ceritain apa adanya. Cerita ini itu emang lebih ke peristiwa kesurupan. Jadi bagi kalian yang nggak percaya, tolong jangan didengar atau dibaca. Jadiin ini buat hiburan aja dan petik hikmahnya. Jangan dipikir lebih sampai menelusuri tempat kejadian dan lain-lain. Singkat cerita, kami tiba di sungai belakang rumah Pak Kamidi itu. Nenek melarungkan jenang sengkolo berbungkus daun jati. Saat itu masih pagi. Matahari masih memancarkan teriknya. Di seberang sungai, aku melihat sosok sedang berdiri memperhatikan kami di bawah rimbunya pepohonan. Orang itu tinggi, mungkin 2 meter. Dia juga kurus kering, berwajah putih pucat. Dan yang paling aneh, tangannya pendek dengan jari yang hanya berjumlah 2 dan berselaput. Aku langsung memejamkan mata, menahan tangis agar suasana tidak tambah runyam. Sosok itu tidak terlalu jauh dari keberadaan kami. Mungkin 5-7 meter, karena yang pasti aku bisa menangkap dengan jelas perwujudan sosok itu. Entah itu apa, yang jelas aku selalu menuruti pesan bapak untuk diam saja. Setelah nenek selesai melarungkan jenang itu, kami pun kembali ke rumah. Kami melihat kondisi bule yang saat itu masih tidak sadarkan diri. Pak Amsar masih berjaga di sana untuk beberapa jam mengantisipasi apabila bule menunjukkan gelagat aneh lagi. Sambil berbincang dengan Pak Lek, "Yan, lebih baik Sari kamu bawa ke daerah Gunung Kidul. Di sana ada kiai yang sepertinya bisa mengatasi Sari," kata Pak Amsar. "Namanya siapa nggih Pak?" tanya Pak Lek. "Mbah Marto," terang Pak Amsar.
Sebenarnya sejak kapan kamu tahu Sari seperti ini? Dari 10 tahun yang lalu, Pak, saat saya menikah dengan Sari di umurnya yang ke-25. Sari adalah teman SMP saya. Saya sudah menyukai saat SMP karena dia termasuk anak yang saat itu jadi idola desa ini. Saya tidak berani mengungkapkan. Saat itu Sari masih terlihat seperti orang normal. Sampai saat kami sudah dewasa, saya beranikan diri untuk melamarnya. Saat itu saya sebenarnya sudah merasa ada yang salah dengan Sari. Karena dia gak pernah mau makan sayur. Dia hanya mau makan daging setengah matang. Makan buah pun juga hanya mau apel merah. Saat itu aku tidak banyak bertanya karena rasa sayang saya sudah jauh lebih besar. Mendapatkan Sari sudah cukup bagi saya, Pak, untuk menemaninya sampai kami tua. Seiring tahun berjalan, pernikahan kami normal-normal saja. Menginjak kelahiran Titik di tahun ketiga pernikahan kami, Sari tiba-tiba tadinya tidak pernah mau sholat. Ini sholat, namun sholatnya aneh, selalu menyeringai, bersedekap, dan hanya berdiri kemudian duduk. Tidak ada ruku ataupun sujud. Sari juga selalu membaca bacaan aneh yang saya pun tidak tahu artinya apa. Sampai menjelang 40 hari kelahiran Titik, Sari tiba-tiba menyendiri, tidak mau diganggu dan hanya makan nasi putih dan air putih. Sari juga selalu membasuh perut besarnya itu dengan bunga kuburan. Karena merasa ada yang tidak beres, saya berusaha mencari orang pintar. Saat orang pintar itu datang ke rumah, beliau kaget melihat kondisi Sari. Beliau mengatakan bahwa Sari ini jiwanya sudah tidak ada. Sukmanya sudah digantikan dengan sosok peliharaan kakek buyut. Sosok itu sangat kuat, berisiko bagi Sari apabila harus dilakukan ritual di usia kandungannya yang mendekati hari persalinan. Orang pintar itu berpesan pada saya sembari meninggalkan sebuah jimat yang wajib saya berikan pada anak saya saat ia akan menginjak usia 7 tahun. Saat hari persalinan, kondisi Sari tidak stabil karena kekurangan gizi yang cukup parah, dehidrasi, dan keadaan Sari yang lemah sehingga tidak memungkinkan untuk persalinan normal. Kami memutuskan untuk melakukan dengan cesar. Buih air mata Pak Le mengenang saat mengingat momen kelahiran Titik. Saya bersumpah saat melihat kondisi Sari saat itu, sangat hancur hati saya. Saya tidak ingin kehilangan Sari dan anak saya, Pak. Saya kemudian sholat dan berdoa di musola rumah sakit, meminta agar kedua malaikat dunia saya itu diberikan perlindungan. Allah Maha Besar, Allah mendengar doa saya. Setelah saya kembali, saya mendengar suara anak saya. Anak yang kuat bertahan, bahkan dari saat ia masih berada dalam kandungan sampai saat ini, dia menghadapi cacian teman-temannya karena kondisi ibunya. Singkat cerita, kami pulang dari rumah sakit saat itu. Sari normal, ia mau menggendong Titik, menyusui selayaknya ibu. Namun malam itu, niat saya akan menguburkan ari-ari Titik. Tapi saya lupa belum membeli bunga untuk menyekar dan diberikan di atas gundukan tanah-tanah tempat ari-ari itu. Nantinya saya kubur. Saya tinggalkan Sari sebentar. Saat itu Mbok juga masih mengurusi hal lainnya. Namun saat saya kembali ke rumah, ari-ari itu sudah tidak ada. Saya bertanya pada Mbok, apa tahu ari-arinya di mana? Mungkin tadi saya yang lupa. Tapi Mbok bilang tidak tahu. Kami pun mencari-cari di mana ari-ari itu. Sampai firasat saya mengatakan, mungkin Sari tahu. Meskipun mustahil baginya untuk berjalan di hari ketiga bekas operasi cesarnya. Saya mendekati Sari yang saat itu menggendong Titik dengan berbaring di atas kasur dengan posisi duduk. Dia menyanyikan lagu untuk Titik. Anehnya dengan tembang Jawa, bukan lagu anak-anak pada umumnya. Namun alangkah terkejutnya saya melihat gigi Sari yang ada bercampur warna merah. Begitupun kuku di jempolnya yang masih memegang barang seperti usus, tetapi tinggal sedikit. Pak Le mengusap air matanya yang kian berderai. Saya kemudian menangis melihat kondisi Sari yang tidak masuk akal itu. Saya berusaha untuk melepas usus kecil itu dari genggaman Sari dengan mencium kepalanya dan mengatakan bahwa ini anak kita, ini buah hati kita. Pelan-pelan Sari mau melepaskannya dan dia juga berubah ekspresi serta menangis. Kemudian Titik kubawa untuk kuserahkan pada Mbok.
Sembari aku menceritakan semuanya, kemudian aku bergegas menuju depan teras untuk mengubur sisa ari-ari Titik. Usus kecil dengan panjang tidak lebih dari 3 cm. Pak Le mengusap air matanya. Setelah kejadian itu semua normal, Pak. Hanya tingkah Sari yang sholat tidak sebagaimana mestinya itu, yang setiap hari ia lakukan menjelang maghrib. Selebihnya tidak ada kejadian aneh-aneh lagi. Rumah tangga kami bahagia, penuh dengan tawa. Sampai di malam ulang tahun Titik yang ke-7, saya lupa memberikan jimat itu pada Titik karena saya ketiduran di depan TV. Saat bangun, jam menunjukkan pukul 12 lebih sedikit. Saya terbangun karena suara tangis Titik. Cepat-cepat saya menemui Titik di kamarnya. Saya melihat Sari di sana dengan pisau dapur diletakkan mengiris perut Titik. Sampai sekarang bekasnya pun masih ada. Cepat-cepat aku bacakan ayat suci yang aku bisa untuk menyadarkan Sari. Semenjak itu sampai hari ini, Sari semakin bertingkah tidak wajar. Jelas Pak Le mengakhiri ceritanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.